Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Bapak. Alhamdulillah. Bagaimana kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Baik, supaya memperlancar untuk kegiatan pada siang hari ini, kita mulai dengan pembacaan doa. Ketua kelasnya Ananda Pupung Furkon ada? Ada Pak. Ada. Silakan Ananda Pupung Furkon untuk memimpin doa. Baik Pak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima Sudah, kasih. Pak. Ya, terima kasih Ananda Pupung sudah memimpin teman-teman untuk membacakan doa pada kegiatan hari ini. Selanjutnya, untuk memperkuat jiwa nasionalisme yang ada pada diri kita masing-masing, alangkah baiknya kita akan membacakan Pancasila yang akan dipimpin oleh Ananda Badru Mustafa. Kami persilahkan. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Terima kasih Ananda Badru Mustafa. Ya, Pak. Saya persilahkan kembali ke tempat duduknya. Ya, Ya. Pak. Selanjutnya, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya Bapak akan mengecek kerapihan berpakaian, kerapihan lingkungan, kerapihan kelas masing-masing. Ya, sudah dirapikan semuanya? Sudah, Pak. Ya, Sudah, Pak. sampahnya dibersihkan. Ya. Selanjutnya, untuk mengecek kehadiran dan kedisiplinan anak-anak semuanya, saya bacakan absen terlebih dahulu ya. Ananda Afifuddin Al-Haitami. Ananda Agus Salim. Ananda Badru Mustafa. Hadir, Pak. Untuk siang hari ini pelajarannya apa ya anak-anak? Fikih. Fikih. Oke. Pada pelajaran hari ini adalah pelajaran fikih. Kita sudah bertemu pada pelajaran fikih minggu lalu, yaitu materinya apa? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat materi pelajaran minggu lalu? Yaitu apa? Bersuci dari najis dan Bersuci, Pak. ya, Hadas. bersuci dari najis dan dari hadas. Bersuci dari najis dan dari hadas, kita harus melakukannya. Apalagi ketika kita akan melakukan suatu ibadah. Apa ibadahnya? Yaitu sholat. Nah, materi sholat inilah yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Ada yang tahu sebelumnya apa itu sholat? Sholat Pak. adalah Pak. Rukun Islam yang kedua, Pak. Rukun Islam yang kedua, betul. Ada lagi? Sholat itu Pak, gerakan yang diawali takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Betul sekali. Baiklah, untuk selanjutnya kita langsung ke materi pada hari yaitu sholat fardu 5 waktu. Boleh dilihat nanti di layar yang akan saya tampilkan ya. Ya, Bapak. Terlihat anak-anak? Belum, Bapak. Terlihat, Pak. Ya. Lihat anak-anak? Kelihatan, Pak. Iya. Gimana ya saya namanya? Kita hari ini adalah sholat fardu 5 waktu. Ini dia materi kita adalah materi sholat fardu 5 waktu. Bisa anak-anak saksikan. Ini ada gambar orang sedang apa itu tadi? Sholat, Pak. Nah, ini adalah gambar ilustrasi orang sedang melaksanakan
sholat. Next, masih semangat ya, madrasah hebat. Martabat. Ini kompetensi dasar kita pada hari ini yang pertama, mengamalkan sholat fardu 5 waktu sebagai ajaran Islam, kemudian mengkomunikasikan hasil analisis tata cara sholat fardu 5 waktu. Lanjut, untuk indikator capaian kompetensi kita hari ini adalah yang pertama, anak-anak nanti kami harapkan bisa menafsirkan pengertian sholat fardu 5 waktu, dan selanjutnya anak-anak bisa menunjukkan perkara-perkara yang membatalkan sholat fardu atau sholat fardu 5 waktu. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, anak-anak setelah memperhatikan tayangan slide ini, Bapak harapkan anak-anak bisa menafsirkan pengertian sholat fardu dengan benar. Dan yang terakhir, anak-anak nanti bisa menunjukkan perkara-perkara yang membatalkan sholat fardu. Pada materi pokok sholat 5 waktu, sholat fardu 5 waktu, submaterinya hari ini yang akan kita bahas adalah yang pertama pengertian sholat fardu. Dan yang terakhir adalah hal-hal yang membatalkan sholat. Ya, selanjutnya sebelum kita ke submateri, nanti tolong diperhatikan ya anak-anak, langkah-langkah pembelajaran kita pada hari ini adalah nanti anak-anak mengamati materi tentang sholat fardu, ketentuannya, dan setelah itu kita akan berdiskusi membuat kelompok, dan nanti masing-masing kelompok diwakili oleh salah satu anggotanya atau ketua kelompoknya maju mempresentasikan tentang ketentuan sholat fardu. Siap ya untuk berdiskusi anak-anak? Siap, Pak. Ya, materi yang pertama. Pengertian sholat fardu. Ya. Secara bahasa, sholat adalah berdoa atau meminta kebaikan. Anak-anak kalau sholat berdoa atau tidak? Berdoa, Bapak. Pengertian tersebut secara bahasa selaras dengan kandungan ayat. Ini ayatnya. Ada yang bisa membacakan ayat tersebut yang tampil? Saya, Pak. Ya, silakan siapa? Ananda Afif. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa shalli alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. At-Taubah ayat 103. Terima kasih, hebat ngajinya. Kasih tepuk tangan buat DAP. Menurut istilah, sholat merupakan sebuah perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Ini persis seperti yang tadi disampaikan, dijawab oleh Ananda Nurfaikatun ya. Sholat yang diwajibkan sebanyak 5 waktu sehari semalam. Yang lebih kita kenal adalah subuh, zuhur, asar, maghrib, dan apa? Sholat isya. Ya. Yang artinya, padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus dan benar. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Kemudian dasar hukum sholat yang bersumber dari Al-Hadis adalah Bunyal Islamu ala khomsin, syahadatu alla ilaha illallah, wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamus sholat, wa ita'uz zakah, wal hajju wa shomu ramadhana. Ya. Kemudian kita melangkah ke syarat wajib sholat. Orang sholat harus ada syarat-syaratnya. Yang pertama, beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Tidak hilang akal karena gila, ya, pingsan, terkena obat bius, atau mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan. Submateri yang keempat adalah syarat sahnya sholat. Sholat supaya diterima, sholatnya harus sah. Dan untuk sah itu ada syaratnya. Yang pertama, beragama Islam. Kemudian tidak mengunyah dan makan minum. Untuk syarat sah sholat, bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bapak. Bisa ya. Lanjut. Hal-hal yang membatalkan sholat. Ini ada banyak sekali ya.
Bisa disimak, perhatikan, ini poin-poinnya. Datangnya hadas kecil maupun besar. Kemudian hal-hal yang membatalkan sholat yang terakhir adalah dengan sengaja kembali duduk tasyahud awal pada saat sudah dalam kondisi berdiri. Ini sudah berdiri kok tiba-tiba langsung duduk tasyahud awal. Ya, ini membatalkan sholat. Ketentuan-ketentuan sholat yang telah Bapak jelaskan bisa dipahami anak-anak. Insya Bisa Allah Pak Guru, Pak. bisa. Ya, mohon diperhatikan, nanti ini akan jadikan bahan kita untuk berdiskusi. Kesimpulan, nah ini poin-poin yang perlu anak-anak catat ya. Yang pertama, sholat fardu merupakan semua perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Kemudian kesimpulan yang selanjutnya, yang terakhir, syarat sah sholat adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan sholat. Bisa dipahami anak-anak? Bisa Pak, insya Allah Pak. Ya, masih semangat? Masih semangat? Semangat Pak. Oke. Itulah materi yang saya presentasikan kepada anak-anak. Semoga bisa dipahami dan dimengerti dengan baik dan dengan sempurna. Kemudian selanjutnya kita akan melaksanakan diskusi ya. Bapak akan membagikan kelompok diskusi ya menjadi 3 kelompok. Kami dari kelompok 1 akan memberikan hasil diskusi. Dari kelompok kami terdiri dari Mas Badru, Mas Agus Salim, dan Mbak Siti, dan saya sendiri. Nah, hasil dari diskusi kami adalah yang pertama tentang pengertian sholat fardu. Sholat fardu itu secara bahasa adalah sholat yang doa atau doa meminta kebaikan. Nah, menurut istilah, sholat fardu ini merupakan sholat semua perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dari takbir dan diikhari dengan salam. Sholat yang diwajibkan sebanyak 5 waktu sehari semalam. Jadi sehari semalam itu ada 5 waktu Pak Guru. Ya, apa saja ya? Ananda Badru, Ananda Daryanto. Ada sholat duhur, sholat Ya. asar, maghrib, isya, Ya. dan subuh Pak. Iya, pinter. Demikian diskusi kami Pak Guru. Ya, terima Ada kasih atas hasil lebihnya. diskusinya. Pak. Iya, semoga Mohon bermanfaat diri, untuk Pak. kelompok Daryanto dan teman-temannya. Semuanya kasih aplaus, kasih semangat buat kelompok 1. Kasih atas perhatian anak-anak semuanya. Berarti anak-anak ini memperhatikan materi pelajaran pada hari ini dengan seksama dalam tempo yang singkat. Alhamdulillah kita dapat menarik kesimpulan pada materi hari ini adalah sholat itu adalah merupakan suatu kewajiban yang harus umat muslim laksanakan gitu ya. Sholat fardu itu ada berapa? Ada 5 waktu dalam sehari ya. Ada 5 waktu dalam sehari, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Nah, ini ya semoga materi pada hari ini ya bisa kita terapkan tentang sholat fardu karena itu kewajiban kita semuanya, tidak boleh kita tinggalkan kecuali bagi orang-orang yang uzur. Semoga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa dipahami anak-anak? Bisa Pak. Ya, alhamdulillah. Bagaimana pembelajaran pada hari ini? Asik Pak. Asik. Mantap Pak. Mantap. Asik atau tidak? Asik. Kayaknya sudah lemes ini karena sudah terlalu siang mungkin ya. Tadi makannya 2 piring jadi hawanya ngantuk ya. Ya. Iya Pak. Belum Makannya Pak. kebanyakan jadi Belum ngantuk. sempat makan Pak. Ya, nanti bisa kita perkuat lagi materi pada hari ini di pertemuan yang akan datang. Pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang masih seputar sholat, yaitu tentang rukun dan sunnah sholat. Tentang apa anak-anak?
Rukun dan sunnah sholat. Iya, ya terima kasih. Jangan lupa, jangan sampai tinggalkan sholat. Semoga anak-anak semuanya tergolong menjadi hambanya Allah yang kategori hamba yang taat dan bisa dapat dan bisa masuk surga. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya kita akhiri pertemuan pada siang hari ini dengan bacaan doa ya yang akan dipimpin oleh yang baca Qur'annya bagus lancar siapa ya? Afif, Pak. Ya, Ananda Afif. Silakan Ananda Afif. Dayu tuh, Pak. Doa. Ya. Baik, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Ananda Afif dan teman-teman semuanya. Cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.